Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wattabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Ikhwah sekalian, jamaah Masjid Al-Furqan, semoga Allah Azza wa Jal senantiasa melimpahkan kepada kita keistiqamahan dalam beragama. Saya bersyukur sekali pada malam hari ini saya bisa sampai kembali ke Masjid Jami' Al-Furqan. Masya Allah, setelah 6 tahun yang lalu. Saya ingat waktu liburan terakhir dari Madinah 2016 saya ke sini. Masya Allah, alhamdulillah. Sampai hari ini mudah-mudahan kita selalu dikumpulkan dalam keadaan bersaudara karena Allah. Dan ini yang kita harapkan sekali. Persaudaraan yang dibangun di atas agama, di atas sunnah merupakan persaudaraan yang kuat sekali. Ya, sementara persaudaraan yang dibangun di atas kepentingan ini akan rapuh, bahkan tidak berguna, bahkan jelek sekali. Sebelum kelihatan di akhirat sebagai hukuman, maka di dunia terkadang orang kelihatan sekali hilang rasa malunya. Dan Allah Azza wa Jalla katakan bukan hanya sekedar itu, di akhirat menjadi musuh. Ya, dalam Al-Quran surat Az-Zukhruf ayat 67 Allah katakan al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin. Mereka orang-orang yang akhilla. Al-akhilla ada kata-kata khullah. Orang mengatakan, orang Arab, al-khullah itu adalah sebuah kecintaan yang tidak tersisa tempat untuk selain kecintaan itu. Maka sebenarnya ini hanya bahasa aja, bahasa. Wa illa sebenarnya kalau dari sisi syariat tidak boleh seorang menjadikan khalil selain Allah dan Rasulnya. Dan Nabi SAW tidak boleh memilih seorang khalil dari sahabatnya, belas sama sekali. Dalam hadis yang sahih mengatakan, "Lau kuntu muttakhidhan min ummati lattakhadtu Abu Bakrin khalila, walakin akhi wa sahibi." Seandainya aku diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla menjadikan satu orang khalil, Abu Bakar orang yang paling pantas. Tetapi tidak boleh oleh Allah. Maka Abu Bakar sebagai saudaraku dan sahabatku. Tetapi Allah katakan dalam Al-Quran ini, al-akhilla yauma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Orang yang saling mencintai keras sekali percintaannya, nanti hari kiamat akan juga menjadi musuh mereka. Maka disebut oleh Ibnu Katsir rahimahullah, yang disebut al-khalil di situ dalam ayat ini artinya adalah as-sahib. Artinya sahabat aja. Nanti akan saling menuntut. Bahkan dalam Ibnu Katsir disebutkan beliau menukil sanad dari Abdul Razzaq dan juga Ibn Abi Hatim, pernyataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan khalilani mu'minani wa kafiran. Ada dua orang yang berteman akrab sekali, tapi yang satu beriman, yang satu kafir. Mukmin dengan mukmin, kafir dengan kafir. Ini kalau zaman sekarang orang bilang kafir aja nggak boleh. Ya, kan ada intimidasi, diskriminasi segala macam. Sudah non muslim terserah, karepmu neraka mau gimana? Neraka itu artinya bukan surga gitu, nggak bisa. Ya, karena memang dalam akhirat tidak ada pilihan lain. Kalau nggak surga neraka. Kalau masing-masing orang bilang surgamu, surgaku, saya punya surga sendiri, kamu punya surga sendiri. Ya sudah, kalau gitu kita punya bahasa nggak sama juga nggak apa-apa toh. Begitu Allah Azza wa Jalla katakan, "Faman zuhziya 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz." Diselamatkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga. Dia yang menang. Tidak ada orang di awang-awang itu. Tidak masuk surga, tidak apa-apa, yang penting tidak neraka. Tidak ada. Ya. Kalau nggak neraka ya surga, sudah pilihannya itu salah satu. Kalau dia punya surga sendiri, ya terserah gitu. Ya, makanya dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, kisah kejadian tentang Dajjal. Dajjal itu akan membawa api dan akan membawa air.
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kalian melihat nanti ke depan ada Dajjal, maka kata Nabi SAW, falyughammid 'ainaihi wal yutati ra'sahu wal ya'ti an-nahr alladhi yarahu naran fa innahu ma'un barid. Kalau dia nanti datang ketemu Dajjal, harusnya orang kalau dengar Dajjal datang tidak boleh ketemu, lari sudah, lari. Karena orang bisa jadi dia menyangka dia beriman, akan tetapi dia terkena dengan fitnah dan godaan Dajjal, akhirnya kufur dia. Tapi kalau sudah di depannya bagaimana? Kata Nabi SAW, kalau kelihatan ada api dan neraka, api dan air sungai jernih, maka dia memejamkan mata, kemudian menundukkan dan mengangguk-anggukkan, kemudian dia mendatangi api yang kelihatannya api yang kelihatannya air. Kemudian dia datang, kemudian sudah minum saja, karena itu adalah air yang dingin. Nah, ini kejadian Dajjal. Api kelihatannya air, air kelihatannya api, tapi pilihannya tetap sama, satu. Ya, nggak ada dua api dua air, nggak ada. Ya, hanya ada satu pilihan saja untuk selamat. Maka di hari kiamat, orang-orang yang akhirnya akan bermusuhan ini disebutkan dalam riwayat Abdul Razzaq, mukminani wa kafiran, dua orang yang saling bersahabat. Yang satu dua-dua beriman, yang satu dua-duanya kafir. Fayati ahadul mu'minain, fayamutu ahadul mu'minain. Satu dari dua orang beriman meninggal. Kemudian wabusyira bil jannah, maka dia akan mendapatkan kabar gembira berupa surga. Maka dia bahagia sekali. Fadzakara khalilahu fid dunya, maka dia ingat kawannya yang masih di dunia. Maka dia berdoa, Allahumma inna khalili fulanan, sungguhnya saudaraku fulan yang masih di dunia, kana yudzakkiruni bi ta'atika wa ta'ati rasulik, dia mengingatkanku untuk taat kepada engkau dan rasulmu. Kemudian yunabbihuni an ma'siyatika wa ma'siyati rasulik, dan aku dilarang untuk bermaksiat kepada engkau dan kepada rasulmu. Wa yunabbi'uni anni mulaqika, dan dia mengatakan kepadaku kamu pasti ketemu dengan Allah azza wa jalla. Maka dia mengatakan fala tudillahu ba'di hatta turiyahu ma araitani wa tarda anhu kama radita anni. Kalau begitu ya Allah, jangan engkau sesatkan setelah aku mati. Jangan engkau sesatkan dia setelah aku mati, sehingga engkau bisa menunjukkan kabar gembira kepada dia sebagaimana engkau beri kabar gembira kepada aku. Dan jangan engkau sampai engkau ridha kepada dia sebagaimana engkau ridha kepadaku. Ini selesai. Kemudian fayamutul mu'min, maka yang tadi meninggal juga dia. Meninggal. Kemudian fayujma'u bainar ruhain, maka dua ruh tadi dikumpulkan oleh Allah azza wa jalla. Maka dikatakan hatta yuqalu lahuma liyuthni kullu wahidin minhuma ala sahibihi. Maka masing-masing dari ruh ini diminta oleh Allah azza wa jalla, ayo masing-masing dari kalian puji saudaranya atau puji kawannya itu. Sudah kumpul. Maka kata masing-masing dari dua kawan itu, ni'mal akh wa ni'mas sahib wa ni'mal khalil. Dia adalah teman terbaikku, saudara terbaikku, dan kekasih terbaikku. Kemudian yang kedua, wa ammal kafiran, adapun dua kawan yang sama-sama kafir, fayamutu ahadul kafirain, salah satu dari dua saudara kafir ini mati. Wa busyira bin nar, kemudian dia dikasih berita masuk neraka kamu. Fayaqul fadzakara khalilahu, maka dia ingat kawannya yang masih di dunia. Kemudian mengatakan, ya Rabb, inna khalili fulanan kana ya'muruni bi ma'siyatika wa ma'siyati rasulik. Aku punya kawan di dunia, dia dulu merintahkan aku untuk selalu membangkang perintahmu dan perintah rasulmu. Lalu dia mengatakan, fala tahdihi ba'di hatta turiyahu ma araitani wa taskhata alaihi kama askhatta alayya. Ya Rabb, kamu jangan kasih dia hidayah setelah aku mati ini, sampai dia melihat apa yang aku lihat sekarang, dan sampai kamu memurkai dia sebagaimana engkau murka kepada aku. Fayamutu al-khalilul kafir, maka yang berikutnya akhirnya kawan yang ini mati juga. Fayujma'u bainar ruhain, kemudian dikumpulkan dua roh itu. Fayuqalu lahu liyuthni kullu wahidin li sahibihi, maka masing-masing dari dua roh itu, ayo silahkan puji saudaranya. Maka dua-duanya mengatakan, bi'sal akh wa bi'sas sahib wa bi'sal khalil. Ini paling jelek ini semua. Saudara paling jelek, teman paling jelek, dan kekasih paling jelek. Ini maksud dari tafsir yang tadi. Tafsir
al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin. Semua orang akan bermusuhan, kawan apapun akan bermusuhan pada hari kiamat, kecuali orang-orang bertakwa. Mereka akan saling mendukung, sampai akhirat mereka saling mendukung. Dan ini disampaikan oleh Allah Azza wa Jalla dalam firman Allah surat Maryam. Ya, dalam surat Maryam sebelum surat Taha, Allah katakan innal ladzina amanu wa 'amilus salihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sesungguhnya orang beriman dan beramal saleh, Allah akan jadikan mereka saling menyayangi. Kata Ibnu Katsir, ini menjadi ketetapan Allah. Pasti itu pasti. Ketika orang menyayangi karena Allah, maka secara otomatis Allah akan jadikan dia suka kepada saudaranya. Malah kalau tidak suka, khawatirnya ada keerorannya di hati itu. Kemudian beliau sebutkan hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, itu dalam Ibnu Katsir disebutkan riwayat Imam Ahmad karena ada tambahannya. Innallaha idza ahabba fulanan nada Jibril fayaqulu innallaha ahabba fulanan fa ahibbahu fayuhibbuhu Jibril. Allah kalau suka kepada seorang akan panggil Jibril, wahai Jibril, Allah suka sama fulan, fa ahibbahu fayuhibbuhu Jibril, maka cintai dia. Lalu Jibril akan mencintai orang yang tadi dicintai Allah. Fayunadi Jibril fi ahli as-sama' fayaqulu innallaha ahabba fulanan fa ahibbuhu fayuhibbuhu ahlus sama' thumma yudha'u lahu al-qabula fil ard. Kemudian Jibril ngajak-ngajak lagi semua penduduk langit, maksudnya para malaikat. Dibilang fulan disukai Allah, maka kalian juga cinta pada dia. Maka semua penduduk langit akan cinta kepada orang itu. Kemudian orang itu dibuat gampang diterima di tengah masyarakat. Allah menjadikan kaum muslimin suka sama dia. Sementara dalam riwayat Imam Ahmad ditambahi wa innallaha idza abghadha fulanan nada Jibril fayuqal innallaha abghadha fulanan fa abghidhu. Allah tidak suka pada seorang, panggillah Jibril, kemudian dikatakan aku enggak suka sama dia, maka Jibril akan membenci dia juga. Kemudian sama Jibril juga akan mengatakan kepada semua penduduk langit, Allah enggak suka sama dia, maka semua akan dibuat tidak suka. Malaikat tidak suka, meskipun orang-orang kampungnya, masyarakatnya suka, tapi kalau malaikat nggak suka mau gimana? Kemudian dia akan dibuat tidak disukai oleh masyarakatnya. Maka ini perbedaan antara orang yang memang membangun sebuah persaudaraan karena takwa, karena keimanan, dengan orang yang hanya ingin punya persepsi saja, punya kepentingan. Repot sekali. Subhanallah, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, zaman sahabat itu beliau itu sahabat junior karena beliau masih muda sekali. Ketika Nabi SAW meninggal, beliau baru saja dikhitan. Ya, Ibnu Abbas masih kecil. Ibnu Abbas sampai sempat beberapa kali menginap di rumah bibinya karena bibinya merupakan istri Nabi SAW. Kemudian beliau juga sampai pernah ketika Nabi SAW sholat di Mina, beliau enak aja naik kendaraan, naik keledai di tengah-tengah shaf itu karena dia anak kecil waktu itu. Tapi setelah itu beliau menjadi sahabat yang menjadi rujukan karena ketika beliau junior, kemudian para sahabat akhirnya pada meninggal, beliau menjadi referensi satu-satunya. Nah, beliau mengatakan tentang realita masyarakat di zaman beliau. Wa qad sarat 'ammatu mu'akhatin nasil yawma 'ala amri dunya wa dzalika la yujdi 'ala ahlihi syai'a. Beliau di zaman itu mengatakan sekarang ini perkawanan yang dibangun oleh kebanyakan orang karena ada kepentingan dunia, maka itu tidak bermanfaat sama sekali. Antum bayangkan, subhanallah, orang kadang-kadang sudah dari mana? Dari sini. Oh, sama kita, berarti kita satu darah. Wah, akhirnya semangat kumpul, senang sekali. Kadang kalau sudah akrab, dapat teman baru itu ngobrol sampai tengah malam gitu, ngopi gitu. Ya, pengajian juga gitu. Kadang, masya Allah, kita sudah dapat teman baru, senang sekali. Ya, alhamdulillah. Kalau obrolannya ngopi, ya. Habis itu terus ngobrol ghibah ke sana kemari, gimana? Ya, tambah dosa. Ini repot sekali. Kadang-kadang pengajian tentang ghibah, habis pengajian ghibah lagi, repot. Ala kulli hal, kita bersyukur kepada Allah. Ini sunnah ini menjadi suatu yang asing. Ya, Nabi SAW sudah mengatakan, Bada'al Islamu ghariban wa sa'udu ghariban kama bada' fatuba lil ghuraba. Islam diawali dengan keterasingan dan akan kembali asing. Maka berbahagialah orang-orang yang asing. Yang repotnya, Islam ini pertama muncul
asing di tengah orang-orang yang tidak kenal Islam. Tetapi sekarang Islam itu menjadi asing di tengah orang-orang yang kenal Islam. Sehingga ketika ada orang mengenalkan Islam yang sesungguhnya dikatakan, oh ini Islam baru. Ya, maka Al-Auza'i rahimahullah, ini perkataan beliau dinukil oleh Ibnu Rajab Al-Hambali. Al-Auza'i rahimahullah, salah seorang ulama salaf, beliau mengatakan, laisa ma'na dzalika annahu sayadhhabul Islam. Artinya Islam bukan hilang, habis begitu. Kalau gitu kiamat. Bukan itu maksudnya Islam menjadi asing. Walakin sayaqillu ahlus sunnati hatta la yabqa fi madinatin illa rajulun wahid. Akan tetapi ahlus sunnah akan sedikit. Sampai yang sedikitnya sampai tidak tersisa dalam satu tempat, dalam satu negeri, satu kota kecuali satu orang aja. Dan ini subhanallah beliau sampaikan kapan? Di zaman tabi'in atau tabi'ut tabi'in. Zaman Islam masih banyak, orang-orang ahli hadis masih banyak kesana kemari. Mereka melakukan perjalanan belajar hadis, cari sanad ke sana kemari. Gimana kira-kira kalau para imam itu hidup di zaman kita? Ngeri sekali. Ada orang pakai pakaian Islam aja kelihatan bingung. Ada orang rajin sholat jamaah aja. Islam biasa aja dong. Yang biasa tuh kayak gimana? Orang rajin aja dibilang mau ngerebut masjid. Ya ala kulli hal. Ikhlas sekalian, kita bersyukur pada Allah. Jelas ketika Allah mengenalkan kita kepada sunnah, ini merupakan hidayah. Ini merupakan salah satu dalil bahwa Allah suka kepada kita. Dan ketika seseorang tertarik untuk belajar agama, maka ini merupakan salah satu prinsip ahlu sunnah. Ya, disebutkan oleh Syekh Abdul Malik Ramadhani dalam kitab Sittu Durar min Usuli Ahlil Athar. 6 prinsip ahlu sunnah wal jamaah. Beliau sebutkan di antara poin yang beliau tekankan adalah nailus su'dadi bil ilm. Bagaimana meraih kesempurnaan, kemuliaan dan kesuksesan dengan ilmu. Dan beliau sebutkan bahwa ahlus sunnah adalah orang yang paling rajin dalam belajar. Orang yang menuntut ilmu, tafaqquh fid din adalah orang ahlus sunnah. Kalau orang ngaku ahlus sunnah, kemudian dia paling malas belajar agama, apalagi sensitif, fobi dengan Al-Quran dan sunnah, ini perlu diruqyah. Ya, kok bisa gitu? Ahlus sunnah tapi dikenalkan dengan sunnah tidak bisa menerima. Maka itu semua termasuk rangkaian dari hidayah. Antum tahu para ulama mengatakan hidayah itu ada 2. Al-hidayatu ila at-tariq wal hidayatu 'ala at-tariq. Hidayah menuju ke jalan yang benar. Kemudian yang kedua, hidayah untuk menelusuri jalan yang benar. Ini dua-duanya tidak kalah penting. Dua-duanya seperti 2 wajah dari mata uang. Ya, orang mendapat hidayah itu mahal. Saya sering berkali-kali sebutkan kepada antum ya, bagaimana saya punya kawan itu, dia mendapatkan hidayah luar biasa, semangat, tapi dia lihat abinya, umiknya masih kafir, itu dia sedih sekali. Bahkan sebagian kawan kita, orang Jepang misalkan, dia nikah sama orang Indonesia. Orang tuanya, ibunya Jepang, bapaknya Amerika. Kalau dia tinggal di Jepang, dia juga dapat Islam minoritas. Di Amerika juga begitu, sama aja. Kadang dia sama anak-anaknya Ramadan, orang tuanya kadang-kadang naruh khamr di meja makan. Mau gimana coba? Karena itu kebiasaan setiap hari. Itu di negeri barat sana. Yang di negeri Indonesia, di negeri Indonesia ada orang juga, dia muslim, kakaknya muslim, tapi kakak satunya pendeta. Orang tuanya dua-duanya non muslim. Kalau dibilang, abi, kira-kira pengen gak sih sholat bersama kami apa? Ustale, wis tuwa iki lho, wis tuwa. Mlaku dhewe-dhewe ae wis. Antum bayangkan kira-kira gimana perasaan anak begitu. Ketika dia bersantap sahur, berbuka, kemudian berlebaran, orang tuanya nyiapkan makanan itu, bahkan makanan untuk lebaran itu disiapkan. Tapi kalau untuk sama sholat, berdoa, beriman, enggak, sudah masing-masing sudah. Antum bayangkan kira-kira anak itu pikirannya bagaimana? Itu ada, itu bukan teori, itu ada di tengah kaum muslimin. Saya punya kawan di pesantren begitu. Maka hidayah untuk mendapatkan Islam itu tidak murah. Yang lucunya, orang mu'allaf semangat, akhirnya dia merasakan alhamdulillah Islam ini benar, nikmat sekali. Kalau perlu dia siap dibunuh. Yang siap membunuh keluarganya. Pertama, orang yang tidak rela dengan
keislaman dia keluarganya sebelum masyarakatnya, apalagi kalau dia sudah menjadi tokoh di tempat ibadahnya, itu lain lagi. Tapi pertama keluarganya. Setelah dia masuk Islam, dia belajar baca Al-Fatihah. Kawan saya yang baru masuk Islam tahun 2005 itu dia nulis alif ba ta pakai tangan kidal itu. Dari pertama, coba bayangkan. Bukan hanya membaca Al-Fatihah, menghafalkan untuk dibaca di dalam sholat. Dia nulis alif ba ta pakai tangan dari awal belajar. Sekarang selesai S3 itu di Jamiah Islamiyah. Hafalannya minimal 10 juz karena di sana persyaratannya begitu. Taib. Yang Islam warisan. Ya. Hafalannya tambah apa kurang? Ya. Hafalannya cuma sampai Al-Qari'ah sudah alhamdulillah itu. Ya. Kalau ada imam baca kepanjangan, ojo digawe maneh wis. Ya. Makanya kayak gini nih sekarang kita ini perlu belajar lagi. Kita ini belum ada apa-apanya. Surga itu mau dipakai sama surat An-Nas saja. Ya, enggak apa-apa, memang itu pahalanya besar. Tapi kita kan kalau ngaca kayak begitu, kita kan malu kan. Kita ini berarti banyak PR-nya. Ya. Kemarin itu corona itu kata para ulama ya, menunjukkan betapa orang ini ditempeleng sama Allah. Dalam satu rumah, ya mungkin wallah alam tempat beda-beda ya praktek ya. Ya, Anda dengar di Muncar, masya Allah orangnya berani-berani, sholat tetap di masjid. Ya. Kita di Arab Saudi masjid ditutup, tidak boleh sholat di masjid selama 3 bulanan lebih mungkin. Ya. Bahkan Anda ingat itu Ramadan sampai Lebaran di kamar itu di rumah kita sholat sampai keluarga. Adik saya di lantai 3, adik saya di asrama lantai 1, kita nggak salaman, nggak ketemu juga kita. Betul-betul kita prokes luar biasa. Di sana penerapannya begitu, berlaku jam malam, nggak keluar benar kita. Keluar itu cuma di jam yang diizinkan, cuma 3 jam kita keluar. Itu pun cepat-cepat kita ke Baqalah itu kayak toko kelontongnya kampung gitu. Ayo cepat beli ini, beli pampers, beli susu, beli apa, cepet langsung balik lagi sudah. Luar biasa itu. Nah, salat di situ. Tapi yang diambil pelajaran oleh para masyayikh, coba kelihatan ketika rumah kaum muslimin harus salat di rumahnya. Sebagian mereka jadi imam saja nggak berani. Ya. Satu rumah ada bapak, anak, ibu, kemudian di situ satu orang pun nggak ada yang berani jadi imam. Cuman bapak, istri, suami, istri, anak berapa? 2 misalnya, 1 laki-laki 1 perempuan. Bapaknya nggak berani jadi imam, nggak ada hafalannya, bacaannya kedengaran tambah. Tahu kalau dulu TPA aja nggak lulus misalkan. Ya. Subhanallah, dalam satu rumah nggak ada satupun yang berani menjadi imam. Akhirnya sudah sholat di rumah pun sendiri-sendiri, nggak berani jamaah. Itu. Padahal di satu waktu yang sama sebagian rumah bisa menjadi imam semua karena hafalannya komplit semua. Nah, artinya berarti ini masih banyak yang harus dibenahi. Ya, kita ini yang sudah kenal Islam dari lahir, kemudian kita sudah kenal sunnah, kita bersyukur pada Allah dan kita masih punya PR banyak. Maka dari sini kita baru sadar Allah Azza wa Jalla kalau ingin menunjukkan kesukaannya kepada seorang, dipahamkan agama. Hafalan bisa banyak, kemudian dia bisa paham bagaimana aturan seperti ini, macam transaksi, kemudian berhubungan dengan kerabat bagaimana, sehingga bukan hanya kita boleh tidak salaman dengan anak paman kalau ada anak dari suami kedua. Kamu tahu itu orang meninggal satunya atau cerai, masing-masing sudah punya anak, kemudian nikah lagi, yang perempuan sama duda, yang tadi mantan suami sama janda, masing-masing punya anak, kumpul satu rumah. Ya. Anak sama anak gak mahram itu, tinggal dalam satu rumah. Mau salaman apalagi tidur bareng atau kumpul santai sekali enggak boleh. Karena itu enggak mahram. Itu orang kalau enggak belajar, antum bilangin begitu, enggak mahram, ente gimana? Kira-kira gimana itu? Enggak kebayang dia. Jangankan yang begitu. Orang yang tadinya akur saja. Akur. Gara-gara ada satu meninggal kemudian warisan enggak segera dibagi, rame itu antum. Diingatkan, ini tolong segera dibagi, kalau enggak nanti rame ribut, ada tuh hak yang keluarga ini belum dapat apa lagi. Kamu enggak usah ikut-ikutan. Subhanallah. Itu banyak sekali kita kalau ngomong kayak gitu sudah malu. Malu sekali. Bahkan bukan malu lagi, takut. Karena sudah enggak bakal itu.
dinilai mencampuri urusan, dinilai ini sudah nggak relevan, pokoknya nggak adil segala macam sudah. Baik, ini jauh sekali. Antum tahu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki dia dapat kebaikan, dia akan dipahamkan agamanya. Kalau dalam satu keluarga mereka tahu sama agama semua, gampang itu. Kita siap ya untuk menerapkan agama, siap. Bismillah, alhamdulillah. Jadi bisa menjadi solusi sekian banyak permasalahan. Lalu ada orang nggak ngerti agama sama sekali, satu aja jadi benalu di keluarga. Gimana kalau mayoritas keluarga nggak ngerti agama? Ikhwah sekalian, ala kulli hal, kita ingin banyak belajar. Ilmu kita belum seberapa. Imam Nawawi rahimahullah dalam biografi beliau, sehari bisa belajar sampai 12 majelis. Ya. Belajar 12 majlis, itu pun beliau mengatakan waqayyadtu kullama yata'allaqu biha, dan aku mencatat semua yang berkaitan dengan pelajaran 12 kali dalam satu hari itu. Nah, kalau seandainya perlu disyarah tak tulis, kalau perlu dikoreksi saya koreksi. Nah, itu dalam satu hari 12 pengajian ditulis lagi. Gimana yang dibalik? 12 hari sekali. Itu pun datang pakai kajian kuping, ya, masya Allah. Hufaz, para penghafal sekali dengar langsung hafal, ya, masya Allah. Tapi ala kulli hal kita pokoknya ingin berusaha. Seperti orang Arab mengatakan saddidu wa qaribu, ya, genepin. Kalau ada yang kurang is digenepin sebisa mungkin, ya. Kalau kita enggak sama sekali, orang Arab juga mengatakan ma la yudraku kulluhu la yudraku julluh. Yang tidak bisa diambil semua jangan ditinggalkan semua. Yang penting ketika Allah Azza wa Jalla menghendaki kita menjadi orang baik, Allah akan tuntun kita untuk belajar. Karena belajar itu jalan ke surga. Jangan dianggap belajar itu gampang. Dan itu merupakan ibadah yang berat. Ibadah yang berat. Kalau orang bisa sholat panjang, bisa sedekah karena dia merasa memiliki jiwa sosial. Saya sebagai masyarakat yang taat, sudah saya mau sholat, itu kewajiban dia. Kemudian ada orang sedekah karena dia melihat ada yang butuh, itu alhamdulillah, itu baik sekali. Tetapi kalau antum perhatikan, jarang ada orang yang bisa sabar dalam belajar agama. Imma dia nggak kuat baca, ngantuk, ngafalin sudah terlanjur tua. Dulu waktu muda ngapain aja ya. Ya. Ada yang memang dia merasa agama saya sudah cukup. Antum bayangkan, sebagian orang terutama kalau Allah uji dengan kesuksesan, dia sudah nggak merasa penting untuk belajar agama. Saya belajar saja gagal-gagal, nilai saya merah juga sekarang sukses, malah yang sudah dokter malah tetap melarat, gimana? Ya, mending nggak usah sekolah, yang penting kaya kan. Orang kayak gini kadang-kadang ya itu urusan lain, masalah dunia. Akan tetapi repotnya ketika seorang diuji oleh Allah, sukses dunia, tidak tertarik agama, gimana kira-kira? Gimana? Ini kita bersyukur kepada Allah. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Ada hadis yang disebutkan Abu Ya'la, dinukil oleh Hafiz Ibnu Hajar, meskipun ada kelemahan, akan tetapi dalam masalah motivasi ini bisa dijadikan sandaran. Kata Hafiz Ibnu Hajar, ada hadis yang menjadi kilas balik hadis yang tadi. Man lam yatafaqqah fid din lam yubalillahu bihi. Orang yang tidak belajar agama, maka Allah tidak menganggap dia atau mencuekkan dia. Kadang orang kaya, orang sukses, dipandang segala macam, dapat jabatan, tapi kalau dia tidak tertarik dengan agama, anak-anaknya tidak didekatkan dengan agama, maka sebenarnya dia sedang tidak diperhatikan sama Allah. Dan orang itu dinilai dari bagian akhirnya. Innamal a'malu bil khawatim. Sungguhnya orang itu dilihat, diukur dari bagian akhir. Pernah jadi tokoh, mantan orang baik, terakhir dicela, apa manfaatnya? Orang pernah kaya, kemudian anak-anaknya nggak ngerti kerja, habis itu bangkrut, warisan habis semua, jelek kan? Padahal ini mubah aja kalau seandainya orang memang nggak bisa kerja, kemudian dia pakai semua warisannya sampai habis, tapi masih mubah dipakai untuk menyekolahkan anaknya, misalkan untuk beli pakaian, untuk makan sampai habis bis gitu, kemudian jadi miskin karena memang nggak bisa kerja. Ini aja orang menganggap wah gitu. Kira-kira gimana kalau orang nggak ngerti agama? Kalau udah miskin dunia, jangan miskin akhirat lagi. Kita khawatir nanti jadi miskin dunia akhirat. Na'udzubillah.
Baik ikhwah sekalian, berikutnya kita ingin membahas tentang tempat yang kita pakai untuk beribadah mendekat diri kepada Allah Azza wa Jalla. Kalaupun kita tidak menjadi orang yang seperti para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi setidaknya kita jangan terlalu jauh dengan masjid. Masjid ini amanah, wakaf. Sekalipun sebagian masjid tidak wakaf, akan tetapi sebuah masjid kalau sudah dijadikan sebagai tempat untuk ibadah, maka hukum masjid semuanya berlaku. Contohnya apa? Orang mengatakan musalla. Musalla itu artinya masjid yang tidak dipakai Jumatan, kan kalau kayak gitu bahasa kita. Tapi dalam bahasa fikih, musalla itu tanah lapang yang dipakai untuk sholat id, istisqa, kadang-kadang dipakai oleh Nabi SAW sebagai sholat jenazah, kadang. Tapi masjid adalah tempat sholat yang dipakai seperti ini bangunan. Ini namanya masjid. Sekalipun tidak dipakai jamaah, tidak dipakai Jumatan. Di zaman Nabi SAW, masjid itu juga ada yang diimami para sahabat. Ada masjid di Quba, ada masjid Bani Salimah, ada masjidnya Mu'adz bin Jabal, ada banyak masjid waktu itu. Tapi ketika hari Jumat mereka datang ke Nabawi untuk ikut khutbahnya Nabi SAW. Tapi semua menjadi masjid-masjid. Taib. Masjid itu memiliki hukum yang sama. Ketika masuk seorang dalam keadaan tidak hadas besar, kemudian wanita yang sedang tidak sholat tidak boleh masuk masjid, kecuali kalau lewat saja atau ada kebutuhan mendesak. Adapun semua hukum yang tidak dibolehkan dalam masjid seperti jual beli, semuanya juga tidak boleh. Sekarang ada orang mau jual beli sini-sini. Oh, HP ku ini sudah lama, aku mau jual. Berapa yang dijual? Anak jual 150.000 aja, yang penting anak sudah mau beli untuk HP yang baru. Ayo dah beli deal. Tidak boleh itu. Tidak boleh di masjid begini untuk transaksi sama sekali. Atau ada orang mengatakan, aduh anak mau pulang, mau iuran ini, nggak punya. Anak cuma punya uang 100.000 satu lembar. Ada nggak di antara kawan-kawan yang punya 50 ribuan dua? Oh ya aku ada. Nih kasih, tukar. 100 ribuan satu lembar ditukar dengan 50 ribuan dua. Tukar kan? Para ulama mengatakan ini namanya sorf. Sorf itu tuker-tukeran uang, itu hukumnya bayar, jual beli. Tidak boleh di masjid. Kalau bayar hutang boleh, karena itu bukan akad jual beli. Akan tetapi kalau jual beli tidak boleh. Anak punya nih uang dolar atau uang real, antum mau umrah kan? Nih, pakai aja. Nanti kembalikan rupiah kalau antum pulang dari umrah misalkan. Ini sama aja, ini nggak boleh transaksi ini. Nggak boleh. Yang jelas ini masjid punya hukum dalam fikih semuanya. Dan ini merupakan kehormatan seorang muslim ketika dijadikan oleh Allah sebagai orang yang memakmurkan masjid. Allah katakan dalam Al-Quran, surat At-Taubah, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Sesungguhnya yang boleh memakmurkan masjid itu hanya orang beriman kepada Allah dan hari akhir, orang yang menegakkan salat, menunaikan zakat, merekalah yang diharapkan mendapatkan hidayah dari Allah. Di ayat sebelumnya Allah katakan, "Ma kana lil musyrikin ay ya'muru masajidallah syahidina 'ala anfusihim bil kufr, ulaika habitat a'maluhum wa fin narihum khalidun." Enggak pantas orang musyrik itu memakmurkan masjid. Wong mereka mengikrarkan di depan orang, kita musyrik kok. Kok mereka akan jaga masjid, memakmurkan masjid, mau nambah belikan ininya masjid? Tidak ada manfaatnya. Sementara mereka masih seperti itu. Allah katakan amal mereka akan tidak ada manfaatnya, sia-sia itu. Dan mereka akan dikekalkan di neraka. Ya, ada orang, beberapa cuplikan di YouTube kalau antum lihat, ada orang lihat orang Islam kok enak sholat, panjang, baca Quran, akhirnya dia ikut sholat. Dia ikut sholat. Ini pernah viral. Akhirnya dia ngikut aja masuk sholat dia, karena dia suka gitu lihat orang Islam kok kayak teduh gitu. Akhirnya dia ikut sholat. Nggak muslim, malah nggak nutup aurat, dia sholat aja gitu. Kalau seandainya akhirnya dia dinasihati terus sampai masuk Islam, alhamdulillah, Allah bisa catatkan pahala dia ketika sholat yang kemarin itu. Tapi kalau nggak masuk Islam, maka Allah katakan, ulaika habitat a'maluhum wa fin narihum khalidun. Mereka semua amalnya sia-sia, gugur semua pahalanya, dan nanti di neraka mereka akan kekal. Dan memang Allah ketentuannya seperti itu. Orang harus beriman dulu. Begitu.
Maka orang yang bisa memakmurkan masjid itu orang-orang pilihan, orang beriman. Maka dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam Mustadrak, dikatakan apabila engkau melihat ada orang yang selalu datang ke masjid, fashhad lahu bil iman fa innallaha yaqul innama ya'mur masajidallah ila akhiril ayah. Dalam hadis itu dikatakan kalau kamu melihat ada orang sering ke masjid, maka saksikan orang itu beriman. Karena Allah katakan di antara tanda orang beriman yang boleh memakmurkan masjid itu orang yang seperti itu. Begitu. Yang kedua, kalau kita punya komunitas, satu komunitas jalan, satu komunitas pekerjaan, satu komunitas warkop, satu komunitas masjid, yang paling mending yang mana itu? Itu kawan siapa? Iya kawanku. Kawan di mana? Ada kawan kantor, ya kan? Kalau lebaran atau ada walimahan, biasanya ketemu itu, reuni semua teman-temannya itu. Oh ini teman SD, teman SMP, teman apa itu, kalau lebaran ketemu semuanya itu. Ditanya, ini teman di mana? Oh ini teman kantor. Kalau ini teman di sawah. Kalau ini teman di mana? Ini teman di masjid. Masya Allah. Ada orang yang di mana-mana jadi teman, alhamdulillah. Ya. Tapi komunitas itu akan berbeda sesuai dengan tempat perkumpulannya. Kalau anak jalanan dan ketemu di jalan, biasanya konotasinya nggak bagus kan? Kemudian orang yang ketemu di masjid, paling tidak ketemu di masjid, iya tiap hari ketemu di masjid. Paling nggak kalau nggak iktikaf, sholat, ngaji, pengajian. Masa mau main futsal? Itu santri itu. Kalau santri futsal di masjid, kalau kosong itu pakai futsal. Ya, orang iktikaf itu kurang kerjaan, bosen dia, kadang-kadang itu main begitu. Ya, tapi ini memang komunitas yang menguntungkan di masjid. Dan Nabi SAW katakan dalam hadis yang sahih, ahabbul biladi ilallahi masajiduha wa abghadul biladi ilallahi aswaquha. Tempat yang paling Allah suka masjid, yang paling Allah benci pasar. Taib, kalau satu gedung ada pasar, ada masjid, kira-kira gimana hukumnya? Kalau di Saudi itu rata-rata setiap gedung pasti akan dibangun pasar. Sekalipun bukan pasar tapi toko minimal, karena mereka jarang menggunakan masjid rumah sendiri satu lantai dua lantai. Rata-rata mereka pakai apartemen yang gede tinggi begini, nanti yang di bawah pakai toko pertokoan, nanti yang di atas baru ini apartemennya siapa, ini apartemen. Rata-rata seperti itu. Termasuk kalau antum pernah umroh, antum melihat Masjid Bilal itu bawahnya pasar, atasnya masjid. Taib, gimana mengkalkulasinya ini? Para ulama mengatakan yang mana ada masjid maka fadilah masjid di situ. Yang mana pasar maka pasar seperti itu sudah. Ya. Dalam Sahih Muslim dikatakan bahwa syaitan menancapkan benderanya di pasar. Syaitan menancapkan benderanya di pasar. Maksudnya bagaimana? Karena di sana banyak tahrish, banyak pengadu domba, kemudian orang bohong, orang curang di pasar. Kalau orang pasar tidak sama dengan orang masjid. Maka terhormat orang yang memiliki komunitas di masjid. Kemudian dalam hadis yang sahih dari Imam Bukhari, Rasulullah SAW mencontohkan ada orang yang pengen tobat dari dosa besar sekali, membunuh 99 orang. Dia datang ke seorang ahli ibadah, dia mengatakan aku sudah bunuh 99 orang, hal li min taubah, apakah aku masih bisa bertobat? Yang ditanya ini abid, orang ahli ibadah. Dia bukan alim. Para ulama membedakan antara alim dan abid. Abid ahli ibadah, sementara alim adalah orang berilmu. Dan disebutkan perbandingan antara duanya seperti bulan purnama dengan bintang-bintang lainnya. Artinya orang berilmu itu dia bisa mengajarkan ilmunya kepada orang lain. Ibadah, ahli ibadah, dia hanya bisa menikmati sendiri keistimewaannya. Nah ini datang ke ahli ibadah, dia tanya, saya bisa tobat apa enggak? Subhanallah, jawabannya orang ahli ibadah. Dia dengar aja kaget, bunuh 99 orang. Ya, sementara dia ibadah terus kepada Allah. Dibandingkanlah antara ibadah dia dengan dosanya orang itu. 99 orang dibunuh. Ini satu orang aja bahaya sekali, bunuh satu orang. Apalagi kalau pembunuhannya berencana, ya kan? Ngeri sekali. Ini 99 orang. Akhirnya dia bilang, enggak mungkin kamu diterima tobatnya. Faqatalahu fakammala bihi mi'ah. Maka dikatakan kamu nggak bakal diterima tobatnya. Akhirnya dia marah lagi, dibilang tobatnya nggak bakal diterima, dibunuh orang yang jawab itu.
Sampai disebutkan dia bisa menyempurnakan jumlah korbannya 100 orang. Datang akhirnya ke orang alim. Maka dia ketika ditanya dengan pertanyaan yang sama, dia katakan, siapa yang bisa menghalangi Allah menerima taubatmu? Tapi kemudian di antara nasihatnya, catatannya, idhhab ila ardi kada wa kada fa inna biha unasan ya'buduna Allah fa'budillaha ma'ahum wa la tarji' ila ardika fa inna ardaka ardusu. Kamu pergi ke tempat itu. Di sana banyak orang beribadah kepada Allah. Kamu ke sana, kamu beribadah kepada Allah bersama mereka. Jangan balik ke kampungmu, karena kampungmu kampung yang jelek. Para ulama mengatakan, orang mau bertaubat, mau hijrah, mau berbenah, dia harus mencari komunitas yang bisa mendukung. Kalau dia mau hijrah, tapi teman-teman maksiatnya masih akrab sama dia, nanti khawatirnya balik lagi dia. Nggak mau ngaji. Alasannya macam-macam mau ngaji itu. Nggak, anak sibuk. Aku sana, oh nggak cocok karena sama pengajian di sana nggak mantep katanya. Akhirnya nggak ngaji belas. Akhirnya balik lagi dia. Hijrahnya kemarin sudah mentah begitu. Maka orang harus cari komunitas yang kuat. Ketika dapat komunitas masjid, apalagi ada pengajiannya, mudah-mudahan Allah kasih dia istiqamah. Mudah-mudahan dia kasih istiqamah. Taib. Ini azan dulu ya. Antara azan dan qomat berapa menit? Atau tergantung? Hah? Azan dulu. Qomatnya nanti jam 8 ya. Taib, silakan azan dulu. Taib. Kita lanjutkan sebentar. Insyaallah sekitar 15 menit lagi biiznillah azza wajalla. Ada ibadah yang kita harapkan mendapat pahala besar di tengah rutinitas yang kita kerjakan. Terkadang kita mengerjakan ibadah itu sudah menjadi kebiasaan dan rutinitas, tetapi kita tidak ngerti bahwa yang kita kerjakan itu pahalanya besar, sehingga kita untuk menjalani itu malas juga gitu. Seandainya kita ngerti, kita akan perjuangkan karena toh tidak berat. Tetapi karena kita tidak ngerti bahwa itu istimewa sekali, kita biarkan. Bahkan kita anggap sambil jalan aja, bahkan barangkali kita nggak ngerti kalau kita sedang baca itu. Ikhwah sekalian, ketika kita melaksanakan ibadah yang menjadi kewajiban, bukan berarti pahalanya tidak ada. Bahkan Allah Azza wa Jalla telah menyediakan sebuah kewajiban dengan pertama fasilitas, kita mampu, kita sadar, kemudian kita bisa bersemangat. Itu sudah nikmat Allah. Kemudian Allah akan kasih pahalanya. Dan di antara pahala yang paling besar adalah ketika seseorang bisa diampuni dosanya. Diampuni itu artinya dia sudah tidak lagi dimintai pertanggungjawaban dosa. Itu dalam bahasa Arab namanya maghfirah. Maghfirah itu dalam arti asal bahasa Arab artinya ghafara, artinya menutup. Menutup. Seperti orang mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk ke Mekah ketika menaklukkan dan mengalahkan kaum musyrikin menggunakan mighfar. Mighfar itu diambil dari kata-kata ghufran, ditutup. Maksudnya apa? Kepalanya ditutupi. Baik, sekarang kalau dosa ditutupi maksudnya apa? Orang itu sudah tidak dimintai tanggung jawab dengan dosanya. Tapi masalahnya sekarang orang berdosa sudah diampuni sama Allah. Apakah dosanya dihapus? Ini khilaf di antara para ulama. Sebagian ulama mengatakan Allah menghapus sehingga orang itu sudah tidak kelihatan lagi cacatnya. Tetapi ada pendapat kedua, kata Ibnu Rajab dan sebagian ulama ahli tafsir, pendapat ini yang kuat. Ketika seorang diampuni oleh Allah, dosanya masih ada. Dosanya masih ada. Sehingga dia tetap akan lihat dosanya sekalipun oleh Allah sudah tidak dimintai bertanggungjawab lagi. Di antara dalilnya, dan ini dikatakan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab beliau Jami'ul Ulum Al-Hikam, semua dosa tidak akan dihapus oleh Allah dari catatan amal kita, tetapi akan sempat dipampangkan, orangnya baca dulu. Ini dosa yang sudah tidak dimintai pertanggungjawaban, apalagi dosa yang belum diampuni. Kalau yang sudah diampuni saja seperti itu, Allah Azza wa Jalla
mengatakan dalam Al-Quran dalam surat Al-Kahfi, wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaqulun ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Ketika kitab itu ditaruh, dibuka, maka orang-orang yang paling kasihan adalah orang-orang berdosa. Dia mengatakan, ini buku apa sih ini? Kenapa celaka banget kita? Semuanya nggak ada yang ketinggalan, kecil besar semuanya kecatat di sini. Sehingga para ulama mengambil kesimpulan dari situ tidak dihapus dosa pun tidak dihapus, sekalipun sudah diampuni. Kemudian firman Allah di surat Az-Zilzalah, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Yang melakukan tindakan dosa sekecil apapun dia akan melihat. Padahal para ulama mengatakan dosa kecil itu akan ditutupi dengan amal-amal soleh. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Kamu ketika melakukan dosa, iringi dengan kebaikan. Niscaya kebaikan itu akan menghapuskan dosa-dosa yang tadi kita kerjakan. Para ulama mengatakan dosa yang ditutupi dengan amal soleh itu dosa kecil. Artinya dia akan terhapus dari permintaan tanggung jawab. Tapi tulisannya masih. Maka Al-Hasan Basri rahimahullah, beliau termasuk yang menegaskan itu. Beliau mengatakan, "Laulam nabki illa lil haya'i min dzalikal maqam, lakana yanbaghi lana an nabki." Kalau saja kita tidak bisa menangis kecuali malu karena kondisi zaman akhirat itu, kita harus baca kesalahan kita, maka kita pantas untuk nangis memang. Padahal Imam Hasan Basri rahimahullah, orang bilang itu seperti orang akhirat. Tidak pernah kelihatan Hasan Basri senyum, itu jarang sekali. Makanya pernah Imam Hasan Basri melihat satu saat ada seorang wanita dari penduduk Basrah atau dari sekitarnya. Dia mengadu tentang suaminya. Suami saya zalim, egois, gak nafkahin apa segala macam. Perempuan itu cantik sekali. Lapor ke Hasan Basri rahimahullah. Hasan Basri ditanya sebagai seorang alim. Beliau kebetulan waktu itu ngelihat perempuan itu. Ketika perempuan itu pulang, kata Hasan Basri rahimahullah, subhanallah, perempuan ini orang yang menjadi suaminya gak rugi di dunia. Catatannya apa? Fitnah perempuan itu bahaya sekali. Orang sekelas Al-Hasan Basri, akhirat di depannya sudah begitu, ternyata melihat perempuan masih seperti itu. Berarti kan bahaya sekali fitnah perempuan. Ini bukan berarti kita memojokkan perempuan, akan tetapi orang yang punya anak perempuan, keluarga perempuan, saudari perempuan, tanggung jawab. Dan kita sebagai laki-laki nggak merasa aman, kita sudah nikah, nanti kita akan aman dari fitnah perempuan. Tidak, bisa jadi orang sudah menikah tambah kurang ajar. Malah dia akan merasa itu kan sudah punya suami. Kalau pacaran dari jauh juga kan nggak ketahuan, dia sudah punya suami, orang nggak ada yang curiga gitu. Kalau sama janda malah bahaya kan gitu. Ya, tapi intinya bukan itu. Kita yang akan bahas bagaimana di masjid ini ada sebab-sebab yang bisa mengampuni dosa kita, tapi kita nggak sadar. Pertama, ketika wudhu, antum bayangkan wudhu itu bisa banyak membasuh dosa-dosa yang dikerjakan. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim disebutkan per anggota badan. Dosa yang dikerjakan itu dihapus oleh anggota badan yang dipakai maksiat. Dalam Sahih Muslim dikatakan, "Ma minkum min rajulin yuqarribu wudu'ahu fayumadmid wa yastanshiqu fayantathir illa kharrat khataya wajhihi wa fihi wa khayashimihi thumma idza ghasala wajhahu kama amarahu Allah illa kharrat khataya wajhihi min atrafi lihyatihi ma'al ma thumma yaghsilu yadayhi ila al-mirfaqain illa kharrat khataya yadayhi min atrafi anamilihi ma'al ma thumma yamsahu ra'sahu illa kharrat khataya ra'sihi min atrafi sha'rihi ma'al ma thumma yaghsilu qadamayhi ila al-ka'bayn illa kharrat khataya qadamaihi min anamilihi ma'al ma." Nabi SAW mengatakan, kalian itu kalau menyiapkan air wudhu kemudian dipakai wudhu, berkumur, istinsyak, menyedot air ke hidung kemudian disemprotkan keluar, itu dosa-dosa yang ditimbulkan dari muka, hidung itu akan selesai sampai mulut-mulutnya bersih. Kemudian kalau dia basuh lagi tangannya, maka tangannya itu akan bersih dan itu akan keluar dosanya bersamaan dengan mengalirnya air dari ujung-ujung jari. Kalau muka ini
dia dosanya akan luntur bersama jenggotnya. Ketika dia airnya ngalir ke jenggotnya, maka dosanya berguguran di situ. Kemudian ketika dia mengusap kepalanya, sekalian dengan air yang keluar dari kepalanya itu, dosanya juga berguguran. Kaki juga seperti itu. Kemudian Nabi SAW mengatakan, فَإِنْ هُوَ قَامَ فَصَلَّى فَحَمِدَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَأَثْنَى عَلَيْهِ بِالَّذِي هُوَ لَهُ أَهْلٌ وَفَرَّغَ قَلْبَهُ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا انصَرَفَ مِنْ خَطِيئَتِهِ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ. Kalau dia setelah wudhu tadi dosanya sudah berguguran sekali, kemudian dia melaksanakan sholat 2 rakaat, dia mengosongkan hatinya, khusyuk, perhatian kepada Allah, betul-betul Allah Azza wa Jalla dia pikirkan, maka dia akan diampuni dosanya seperti dia baru saja dilahirkan oleh ibunya. Subhanallah, orang wudhu karena tidak tahu pahalanya jebar-jebur. Ya, ada orang cepat-cepat selesai itu bajunya basah semua, belum tentu wudhunya sempurna. Ini gimana, tinggal nyemplung saja kan? Orang bajunya sudah basah ke sana kemari, kalau perlu masjidnya sampai basah itu. Ya. Padahal sudah keset semua masjidnya. Ya, bukan karpet lagi, keset semua. Ya, tapi ala kulli hal, ini kalau seandainya kita tahu Nabi SAW ternyata beliau wudhu pun bukan dengan air yang banyak. Anas bin Malik dalam Sahih Bukhari dan Muslim mengatakan, kana Rasulullah SAW yatawaddau bil muddi wa yaghtasilu bis sa'i ila 5 amdad. Nabi SAW wudhu dengan 1 mud. 1 mud itu segini, 2 tangan aja. 2 tangan ini bisa untuk wudhu. Mungkin kurang dari 1 gelas. Nah, tinggal wudhunya bagaimana? Kan wudhu itu nggak harus jebur gitu kan. Yang penting rata sudah. Kalau sudah rata sudah sah. Maka ada beberapa pertanyaan dari jamaah haji, kalau seandainya mereka susah keluar dari masjid, kemudian pakai semprotan ketika wudhu, ini sah apa enggak? Sah kalau seandainya airnya rata, nggak ada masalah itu. Kalau seandainya airnya rata sah, karena memang wudhu tidak harus dengan air yang mengalir. Yang pertama, selama tidak najis air itu. Kemudian yang kedua, semuanya rata. Ternyata itu memiliki fadilah yang besar. Yang kedua, kalau rumah orang itu jauh, kemudian dia datangnya jalan kaki, maka dia dapat pengampunan dosa dari masing-masing langkah. Langkah satunya nambahi pahala yang besar. Fa innahu lam yakhtu khutwatan illa rufi'at biha darajah wa hutta anhu biha khati'ah. Kata Nabi SAW, kalau dia wudhu di rumah, kemudian dia keluar, la yukhrijuhu illa shalah, tidak ada yang mengeluarkan dari rumahnya kecuali untuk niat sholat. Bukan mampir aja, mau ke pasar, azan. Nah, dia mampir, ini beda. Kecuali kalau dari rumah dia niat, anak mau ke pasar sama ke masjid, itu masih mending. Kadang-kadang orang mau keluar kebutuhan, tapi tahu-tahu azan di jalan, dia mampir. Ini tapi orang keluar dari rumahnya, niatnya mau sholat. Nah, kata Nabi SAW, dia tidak melangkahkan 1 langkah, kecuali akan bertambah 1 pahala, dan 1 langkah untuk menggugurkan dosa. Ini berangkat. Kalau pulang bagaimana? Dalam Sahih Muslim dikatakan ada di antara sahabat Nabi SAW rumahnya jauh sekali. Ini yang cerita adalah seorang sahabat, kalau tidak salah namanya Talha bin Ubaidillah. Dia katakan, kana rajulun minal ansar la a'lamu rajulan ab'adu minal masjid minhu. Aku dulu pernah kenal 1 orang dari kalangan Ansar, enggak ada sahabat yang rumahnya paling jauh dari masjid kecuali dia. Wa kana la yukhti'uhu shalah, dia enggak pernah ketinggalan salat. Rumahnya jauh tapi enggak ketinggalan salat. Faqulna lahu, maka kami mengatakan kepada dia, law ishtaraita himaran tarkabuhu fi dhalma'i war-ramdha. Ya kamu beli kendaraan keledai gitu. Rumahnya jauh. Kamu kalau punya keledai malam-malam gelap itu enggak bingung jalannya. Kalau siang panas, kamu juga jalan aja enak gitu. Kata dia, la yasurruni an yakuna baiti bi jambil masjid. Aku enggak pengen kok rumahku sebelahan sama masjid. Bal inni ahtasibu mamsyaya ilal masjid wa ruju'i ila ahli idza raja'tu minhu. Bahkan aku pengen Allah kasih aku pahala ketika aku jalan berangkat ke salat dan aku pulang untuk ketemu keluargaku lagi. Nabi SAW mendengar itu kemudian beliau mengatakan, qad jama'allahu laka dzalika kullah. Allah mengabulkan keinginanmu semuanya. Artinya jalan itu ada pahalanya, berangkat dan pulang
Itu kalau rumahnya jauh pun tambah banyak pahalanya. Maka Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, a'adzabun nasi ila salati ajran ab'aduhum ilaiha mamshan, atau kama qala sallallahu. Orang yang paling besar pahalanya ketika dia berangkat sholat adalah orang yang paling banyak langkahnya. Nah, rumahnya di sini, Pak Man muter dulu sana. Tidak harus begitu, tidak harus. Atau orang yang tinggalnya jauh, dia kalau mau ke masjid jalan kaki pahalanya banyak, tapi sampai sini orang sudah salam semua. Ya, gimana? Ya sudah naik kendaraan. Ya, karena pahala dapat jamaah lebih afdal daripada langkahnya. Begitu. Kalau memang mau dapat dua-duanya, ya berangkatnya sebelum. Ya, begitu. Tapi maksud ana, barangkali kita sering juga kayak begitu, tapi kita nggak menyadari. Kemudian sampai di dalam masjid. Sampai di dalam masjid pun, kalau orang sudah dalam kondisi siap sholat, kemudian dia sholat sunnah, nunggu qomat aja, didoakan malaikat. Fa'idha shalla lam tazalil malaikatu tusalli alaihi ma dama fi musalla, Allahumma salli alaihi, Allahumma ighfirlah, Allahumma arhamhu, wa la yazalu fi salatin man tadhara as-salah. Dalam hadis yang sahih dalam Bukhari dan Muslim, Rasulullah mengatakan orang itu kalau dalam kondisi sudah siap sholat begitu, kemudian dia masuk masjid, kemudian dia sholat sunnah, kemudian dia nunggu sholat, maka dia masih selalu didoakan malaikat, ya Allah ampuni dia, rahmati dia, dan doakan kebaikan untuk dia, dan dia masih dicatat dalam keadaan sholat terus selama dia nunggu sholat. Didoakan malaikat. Orang sekarang datang, jamaah haji datang, tolong doakan saya. Ya, ini sekarang yang doakan mana yang lebih makbul, didoakan malaikat apa jamaah haji? Jadi jamaah hajinya biasanya nggak mabrur dia. Ya, tapi kalau haji plus enak itu, plus maksiat parah. Makanya nggak mesti ada jaminan. Sekarang yang doakan malaikat, kita nggak tertarik gimana itu? Ya, tapi kita nggak menyadari. Maka ini kesempatan besar kita. Ini belum lagi kita dalam sholat. Sholat itu Allah Azza wa Jalla katakan, setiap seorang berdoa, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamadani abdi. Kata Allah Azza wa Jalla, hambaku memuji aku. Kemudian Ar-Rahmanir Rahim, athna alayya abdi, hambaku memujiku lagi. Malik yaumiddin, majjadani abdi, ternyata hambaku memujiku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu ya Allah aku minta pertolongan, hanya kepadamu ya Allah aku beribadah. Kata Allah, ini separuh-separuh. Ini separuh-separuh. Separuhnya untuk hambaku, separuh untukku. Untukku maksudnya dia beribadah kepadaku. Separuhnya dia minta, wali abdi ma sa'al, terserah dia meminta apa. Setelah itu kemudian dia mengatakan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina, sampai akhir ayat. Kata Allah Azza wa Jalla, hadza li abdi wa li abdi ma sa'al. Dua ayat ini jatahnya hambaku, silahkan minta apa saja tak kasih. Ini kita nggak, alhamdulillah kayak gitu. Apalagi kalau sholat tarawih itu bisa balapan, yang 23 nyalip yang 11. Ya, kayak gini gimana Fatihahnya? Ya, artinya kita kadang-kadang baca kayak gitu, kita sendiri baca dalam sholat yang pendek dan tidak terlalu cepat-cepat, tapi kita nggak menghayati karena sudah hafal banget. Ya, sudah kapalan. Ya. Makanya kalau para ulama mengatakan dia hafal nasabnya Quraisy seperti hafal surat Al-Fatihah. Karena jarang kan ada orang tidak hafal Al-Fatihah. Apalagi kalau yang kerjaannya memang hafalan Al-Fatihah. No. Kepada ini ya. Tapi ala kulli hal itu semua bacaan yang mendatangkan pahala, kita sia-siakan itu. Sia-siakan. Nah, ini kesalahan kita. Belum kita kan banyak dalam beberapa momen baca sholat itu kita minta ampun sama Allah. Allah itu dengar itu. Allah itu dengar. Ya. Kita mengatakan Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ketika duduk di antara sujud, Rabbighfirli, Rabbighfirli. Ketika kita tasyahud sebelum salam, Abu Bakar minta kepada Allah, kepada Nabi SAW untuk diajari doa. Kalau orang zaman sekarang datang ke tokoh agama, saya minta amal, nanti dikasih amal. Amal itu kalau nggak nyunah percuma itu, percuma. Ini Abu Bakar datang ke Nabi SAW minta amalan, dikasih sama
Nabi SAW, ya Rasulullah, alimni du'aan ad'u bihi fi salati. Ya Rasul, ajari aku doa yang tak pakai di salatku. Sudah lewat 5 menit. Kata Nabi SAW, ya, baca dalam salatmu, Allahumma gfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni, antal muqaddim wa antal muakhiru, la ilaha illa anta. Kata Nabi SAW kepada Abu Bakar, ini para ulama mengatakan ini doa Nabi SAW disampaikan ke Abu Bakar, orang yang paling disukai oleh Nabi SAW. Ini berarti doanya istimewa sekali. Dikatakan, minta kepada Allah, ya Allah ampuni dosaku yang telah lalu dan yang akan datang, yang aku tampakkan, yang aku sembunyikan, bahkan yang aku berlebih-lebihan dalam melakukan itu. Kemudian engkaulah ya Allah yang dapat membuat orang sukses atau orang celaka. Maka ini semua menjadi doa yang kita bisa panjatkan sebelum salam. Itu tadi, kembalinya kalau seandainya kita bisa menyadari ini kesempatan kita untuk meraup ampunan Allah, kita akan bisa agak membenahi salat kita. Semoga Allah Azza wa Jalla membimbing kita agar kita bisa istiqamah dalam ibadah, dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Ini yang dapat kita pelajari, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulih nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.